Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semuanya, saya sebagai khatib yang berbicara di depan sini dan antum semuanya yang mendengarkan, mari kita sama-sama berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah tanpa kecuali. Ayuhan nas, marilah selain kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Dia selalu berbuat baik kepada kita dalam kehidupan kita ini. Allah selalu berbuat baik kepada kita, kitanya ini yang kadang-kadang tidak atau belum berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Saudara sekalian, Islam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya satu, kita hidup ini hanya disuruh oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ingat, satu, kita hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita hidup tapi kita tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah. Allah banyak berfirman dalam Al-Quran, antara lain Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali supaya mereka semua menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan tiadalah mereka manusia, khususnya orang-orang Yahudi di zaman itu, tidak diperintah oleh Allah untuk dalam hidup ini kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan semua amal-amal agamanya hanya untuk Allah saja, dan dengan menegakkan salat dan dengan cenderung kepada Islam, mukhlishina lahuddin,
beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, tata caranya harus bersih dari ajaran selain Islam. Itu yang namanya mukhlishina lahuddin. Kemudian hunafa, beribadah kepada Allah juga dalam keadaan cenderung kepada kebenaran, condong kepada kebenaran, bukan condong kepada kesesatan. Kemudian selain itu wa yuqimus shalah, dan manusia tidak diperintah dalam hidup ini kecuali satu, beribadah kepada Allah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang benar, ajaran agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Banyak di antara manusia bingung dalam hidupnya, apalagi dalam masa-masa seperti sekarang ini, di mana orang mencari uang susah mencari pekerjaan, susah mencari uang, semua harga naik. Baru-baru ini juga BBM naik lagi, konon katanya begitu. Dan sebentar lagi juga akan naik lagi, pajak akan naik, semuanya naik. Manusia akan bingung menghadapi semua itu. Tapi ayuhan nas, kalau kita sebagai orang yang beriman, kita tidak usah bingung. Selama kita hidup menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita kasih amar ma'ruf kepada para pemimpin yang tidak benar di dalam memimpin, kita melakukan nahi mungkar kepada rakyat yang melakukan kemungkaran, di samping kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Saudara sekalian, manusia sebetulnya tidak usah bingung. Asalkan dia hidup menjalankan ibadah, nanti urusan yang lainnya Allah yang akan beresin, Allah yang akan menyelesaikan. Kalau kita semuanya mau bertakwa dan tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, begitu kata Allah. Siapa saja yang tawakal kepada Allah, tawakal artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, ikhtiar untuk mencari penghidupan yang halal dengan sungguh-sungguh, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah, bukan menyerahkan keberhasilan pada diri kita. Manusia sebenarnya tidak usah bingung dalam hidup ini untuk mencari sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan ini untuk hidup, apakah itu makanan atau tempat tinggal atau sandang pangan dan lain-lain. Asalkan mereka mau menjalankan perintah Allah dengan benar. Allah yang menjamin, Allah yang menyatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah lah yang membagi-bagi penghidupan manusia dalam kehidupan dunia ini. Kami Allah, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, bukan presiden, bukan para menteri, bukan para pejabat tinggi, bukan para gubernur, bukan para bupati, bukan para wali kota, bukan semuanya itu. Allah yang mengatur penghidupan kita. Dia yang membagi-bagi penghidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang dapatnya banyak, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sedikit. Itu semuanya Allah yang mengatur. Jadi manusia sebenarnya tidak usah bingung menghadapi hidup ini. Asalkan dia hidup beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka kata Allah dalam ayat yang lain, Allah menyatakan dan mengingatkan sekaligus kepada kita semuanya. Dalam beberapa ayat Allah berfirman. Pertama, Allah menyatakan, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada kalian semuanya itu akan habis. Yang fadu akan habis, jabatan akan habis, harta bisa habis, anak istri bisa habis karena meninggal dunia semua, keturunan kita bisa habis, apa saja yang ada di dunia ini semuanya bisa habis. Wa ma indallahi baqa, dan apa yang ada di hadapan Allah adalah kekal, tidak akan habis. Maka dari itu saudara sekalian, kita diajari oleh Allah dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk apa kita beribadah kepada Allah? Untuk mencari sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah di akhirat nanti, yaitu Jannatul Firdaus, Jannatun Naim, surga yang tinggi dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Urusan dunia nanti Allah yang akan beresin. Tawakal, takwa, tawakal kepada Allah, Allah yang akan menjamin kehidupan setiap orang yang beriman. Tidak mungkin ada manusia beriman kemudian hidupnya sengsara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalaupun ada, mungkin dia orang yang mengaku beriman saja, bukan orang yang beriman. Karena orang beriman tidak akan pernah sengsara hidupnya. Dia akan menjalani kehidupan ini kalau dia senang, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia sedang sedih, dia istighfar kepada Allah. Itu yang dijalani oleh orang yang beriman.
Dan yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, la tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil gharur. Kalimat ayat Al-Quran seperti ini terdapat dalam banyak ayat, banyak surat dalam Al-Quran. Antara lain salah satu saja atau salah dua yang saya sampaikan di sini. Pertama, Allah berfirman di depan ayat itu tadi, kalimatnya berbunyi, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fala tahurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maksudnya janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau manusia beriman dan beramal soleh, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau orang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah sendiri yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Bukan dia yang masuk surga, Allah yang memasukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, janji Allah juga, siapa yang menderhakai Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah sendiri yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi saudara sekalian, sudah jelas Islam mengajarkan kita hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua, hidup ini harus diisi dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti yang kita cari adalah rahmat Allah. Setelah dapat rahmat Allah, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, walaupun amalan kita sebenarnya tidak cukup untuk masuk surga. Yang ketiga saudara sekalian, Allah mengingatkan kepada kita, setelah menyuruh kita beribadah saja, kemudian menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan beramal soleh, lalu Allah berfirman, wala yatahurrannakumul hayatud, la tahurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali menipu kepada kalian kehidupan dunia ini. Apa yang dimaksud dengan jangan menipu kalian kehidupan dunia ini? Maksudnya saudara, kita diajari oleh Allah mencari dunia, mencari uang untuk keperluan hidup kita, tetapi itu jangan sampai membuat kemudian hati kita cenderung kepada dunia, lalu berpaling dari akhirat. Tidak, kita hidup ini mencari akhirat. Di dalam ayat yang saya baca di permulaan khutbah tadi, wabtagi, dan carilah fima atakallah, pada apa yang Allah telah berikan kepada kamu, darul akhirah, negeri akhirat, rumah akhirat, kampung akhirat. Dari kita disuruh cari akhirat dengan dunia ini. Uang kita cari untuk beribadah kepada Allah. Yang belum punya istri, cari istri untuk beribadah kepada Allah. Yang belum punya suami, cari suami untuk menjadi imam dalam rumah tangganya, supaya sama-sama berdua masuk dalam surganya Allah. Begitu seterusnya. Yang belum punya anak, minta anak kepada Allah supaya bisa menyambung generasinya, bisa menurunkan ilmu yang ada pada orang tuanya, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, kita diperingatkan oleh Allah jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua, wala yahurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-kali menipu kepada kalian billah, terhadap Allah, al-gharur, para penipu-penipu itu. Al-gharur dalam ayat-ayat Al-Quran itu maksudnya adalah syaitan, para setan-setan. Jadi kita dalam hidup ini jangan sampai tertipu oleh setan. Dan ingatlah, setan ada dua macam. Ada jenis jin yang tidak kelihatan, dan ada jenis manusia. Kedua jenis itu, jenis setan tadi, jangan sampai kita tertipu oleh mereka. Karena setan akan membuat kita yang seharusnya kita beribadah ikhlas, oleh setan kemudian kita dipengaruhi dengan bisikan-bisikan, sehingga kita jadi riya, jadi sum'ah, jadi pamer tentang ibadah kita, memamerkan ibadah kita. Jatuhlah kita, tidak bisa dapat keridhaan Allah. Atau setan akan membuat manusia sama-sama beriman, tapi kemudian berselisih, berpecah belah. Orang Islam diajari oleh Allah untuk bersatu, tapi orang Islam sekarang berpecah belah. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak memahami arti hidup ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullaha innallaha huwal ghafurur rahim.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.